Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nafur Ramadan. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustad.id. Cari Ustadz merupakan sebuah platform yang menghadirkan ustadz dan ustazah yang ramah dan kompeten untuk berbagai kegiatan keagamaan. Dimulai dari belajar Islam untuk anak sampai dewasa, bimbingan mualaf, khotib Jumat, sampai kajian di kantor. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berada di tengah, Cari Ustadz senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Maka dari itu, di ruang tengah ini, topik tidak hanya akan dibahas dari perspektif agama oleh ustadz dan ustazah yang kompeten, tapi juga ahli dari bidangnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas suatu topik yang sering ditanya nih di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Dan saya pribadi juga bertanya-tanya ya, karena sebentar lagi mungkin beberapa tahun saya akan menjadi ayah ya, yaitu peran ayah dalam pengasuhan. Kali itu saya mengundang dua narasumber. Yang pertama ada Ustadz Aditya Warman, MAG, sebagai dosen di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz, sudah siap untuk berbagi ilmu dengan teman-teman? Siap. Siap. Baik, yang kedua kita ada Kak Erik Smedian dari keluarga kita sebagai pelatih pendidikan keluarga ya. Jadi keluarga kita adalah organisasi pendidikan keluarga yang menyusun kurikulum pendidikan keluarga dan menginisiasi Rangkul, yaitu relawan keluarga kita, yang berperan sebagai penggerak pendidikan keluarga. Saat ini terdapat di 290 kabupaten atau kota di berbagai wilayah Indonesia. Assalamualaikum Kak Erik. Waalaikumsalam. Sama juga nih Kak Erik, sudah siapkah berbagi ilmu siang hari ini? Siap, insya Allah. Insya Allah. Baik, kalau gitu mungkin langsung saja kita mulai ya tentang pertanyaan peran ayah dalam pengasuhan. Pertama ke Ustadz mungkin. Ustadz, apa pandangan Islam mengenai peran ayah dalam keluarga dan bagaimana ayah dapat melaksanakan tugas-tugas pengasuhan dengan baik? Ya, di dalam Islam peran ayah adalah sangat penting dalam pendidikan anak atau pengasuhan anak. Karena ayah ini adalah sosok yang sangat sentral di dalam keluarga. Ayah adalah kepala keluarga dan di pundaknya terdapat tanggung jawab yang besar terhadap pendidikan dan pengasuhan anaknya. Oleh karena itu, Islam sangat mendukung dan sangat memperhatikan peran ayah dalam pendidikan anak dan pengasuhan anak. Al-Quranul Karim di dalamnya terdapat kisah-kisah yang menjelaskan tentang peran ayah dalam pengasuhan anak. Beliau sebagai ayah, ya, tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana memainkan perannya di dalam mengasuh anak. Sebut saja misalnya kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37 dijelaskan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengasuh anak-anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, mengajarkan tentang agama Islam, tentang mendirikan sholat dan akhlak yang mulia. Begitu juga nabi yang lain, ya. Ada Nabi Nuh alaihissalam yang sangat sayang dengan anaknya. Juga Nabi Yakub alaihissalam yang sangat menekankan bagaimana anaknya ke depan menjadi ahli ibadah yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nabi-nabi yang lainnya, dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok yang sangat pengasih dan penyayang kepada anaknya yang bernama Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sehingga dikatakan manusia yang paling dekat, yang paling mirip dengan Rasulullah akhlaknya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau berakhlak mulia karena berkat bimbingan dan asuhan dari ayahnya. Gitu kira-kira. Terima kasih Ustadz, aku jadi dibawa kembali nih ke sejarah-sejarah Nabi sebelumnya ya. Baik, mungkin selanjutnya bertanya ke Kak Erik. Kak Erik, mengapa peran ayah itu dianggap penting dalam pengasuhan anak? Dan bagaimana ayah itu dapat berkontribusi secara positif dalam perkembangan anak-anak mereka? Jadi kalau boleh saya bercerita gitu ya mengenai pengalaman praktik baik yang saya lakukan selama 5 tahun menjadi orang tua gitu. Nah, bahwa pengasuhan itu bekerja tim, tidak bisa kita bebankan satu pihak gitu, terutama ke ibu ya. Yang selama ini praktik itu kita banyak temukan di masyarakat itu, bahwa tugas ayah hanya mencari nafkah dan ibu mengasuh di rumah gitu. Nah, kenapa perlu kita sedikit refleksi bersama-sama gitu? Karena ternyata pengasuhan itu istilahnya hal yang sangat berat gitu. Saya selama 5 tahun menjalani ternyata cukup melelahkan. Nah,
saya bisa membayangkan gitu, kalau ini yang menjadi isu sekarang gitu tentang kesehatan mental para orang tua gitu. Ibu yang sudah kolaps gitu ya, yang burnout karena pekerjaan mengasuh yang tidak selesai-selesai, ini efeknya apa? Ya isinya marah-marah gitu ya, isinya apa namanya, nggak ada hal-hal yang sekiranya kayaknya positif gitu. Nah ini akibat dari terlalu kelelahan gitu. Nah, efeknya apa yang terjadi? Ya yang rugi adalah anak-anak kita gitu. Jadi sebenarnya kita punya keinginan orang tua ngasih pendidikan terbaik, tapi kondisi psikologis yang tidak sehat akhirnya semuanya bubar. Nah, ini yang jadi kita soroti gitu. Kenapa peran ayah itu akhirnya jadi penting? Jadi bagaimana kita bersama-sama dengan ibu membangun tim gitu ya supaya bisa saling berbagi peran gitu. Karena kalau orang tuanya sehat gitu ya, secara psikologis semua kebutuhan terpenuhi, insya Allah si anak-anak itu lebih dapat lingkungan yang positif ya. Jadi anak dapat ke lingkungan yang positif, terus dan jangan lupa gitu bahwa anak itu lebih banyak menirukan daripada mendengar nasihat kita gitu. Saya punya anak yang usianya sekarang 5 tahun, ya kadang dia nggak banyak dengerin gitu, tapi secara tidak langsung dia menirukan apa yang sering kita lakukan gitu. Saya membayangkan kalau orang tua kita gitu ya, maksudnya orang tua anak gitu, kita dan pasangan ataupun orang-orang dewasa di sekitarnya, ketika mereka psikologisnya tidak baik karena terlalu kelelahan gitu. Jadi situ sih poin pentingnya gitu. Kenapa kehadiran ayah itu penting? Karena apa? Untuk membangun satu gitu ya, berbagi peran. Yang kedua, supaya kesehatan mental orang-orang yang selama ini terlibat di pengasuhan itu kondisinya baik gitu. Itu sih. Baik, itu dari teman-teman, berarti pengasuhan anak itu adalah kerja bersama ya, bukan untuk ayah saja ataupun ibu saja. Jadi kerja bareng-bareng, namun nanti secara teknisnya pembagiannya itulah dimusyawarahkan oleh keluarga masing-masing. Aku nanya lagi nih ke Kak Eriks, bagaimana sih cara agar kita tuh bisa memperkuat ikatan emosional nih antara ayah dan juga anak gitu? Jadi bagaimana caranya gitu ya. Jadi kita sebelum bicara cara, lebih baik ke saya coba jelaskan ke paradigma gitu ya. Jadi hal yang paling penting dari karena apa? Karena cara kan banyak ya, maksudnya tiap orang punya kondisi masing-masing gitu. Tapi lebih ke paradigmanya gitu bahwa membangun kedekatan dengan anak itu bukan dianggap beban gitu, tapi anggaplah sebagai proses kita untuk mengenal diri kita gitu. Karena sosok anak tuh sebenarnya sosok yang paling dekat dengan diri kita gitu, dari sisi kepribadian gitu, dari sisi fisik gitu, dan kita bisa lihat dengan jelas ya, bercermin bahwa apa yang terjadi di kita gitu, itu sama dengan yang terjadi di anak-anak gitu. Nah itu yang paling perlu digarisbawahi gitu. Jadi kalau kita dari awalnya sudah menganggap bahwa membangun kedekatan dengan anak itu sama dengan membangun kedekatan dengan diri kita, itu jadi jauh lebih enak gitu. Nah itu ya, kalau masalah cara saya rasa tuh banyak ya, dengan cara main apapun gitu ya. Itu sih. Mungkin cara bisa berbeda-beda tergantung ini ya, hubungan antara ayah dan anaknya mungkin bisa dengan main bola, mungkin dengan hal-hal lainnya sesuai dengan keluarga masing-masing gitu. Tapi yang terpenting adalah itu, mungkin kalau kata-kata kan buah tidak jauh dari pohonnya ya. Jadi kita melihat anak itu cerminnya dari diri sendiri gitu. Mungkin aku sekarang nanya ke Ustadz nih. Ustadz, apakah terdapat nasihat mungkin atau contoh dari kehidupan Rasulullah yang dapat dijadikan teladan bagi ayah dalam mendidik anak-anak mereka? Ya tentu sangat banyak ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya ayah dari anaknya, tetapi juga ayah dari murid-muridnya atau para sahabatnya. Karena Rasulullah juga memiliki sahabat yang kecil-kecil, ya, disebut dengan sahabat kecil, ya. Kalau contoh pendidikan atau pengasuhan anak dari Rasulullah kepada anak kandungnya sendiri, kita melihat bahwasanya beliau mendidik putrinya Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini tidak hanya di waktu kecil, tapi pengasuhan tersebut berlanjut sampai anak tersebut menjadi dewasa. Suatu ketika Sayyidah Fatimah ini mengadukan tentang kehidupan rumah tangganya bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tentang kekurangan harta dan lain sebagainya, tentang kebutuhannya terhadap pembantu rumah tangga. Tetapi apa? Rasulullah tidak memberikan begitu saja kebutuhannya, tapi Rasulullah memberikan pilihan. Maukah kamu aku berikan satu amalan yang itu lebih baik daripada kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu membaca subhanallah 33 kali,
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali sebelum tidur. Nah, itu adalah jawaban yang sifatnya pilihan bagi seorang anak. Akhirnya Sayyidah Fatimah ini memilih untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu. Ya. Baik. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah dan Allahu Akbar 33 kali. Baik. Selanjutnya mungkin ke Ustadz lagi nih. Bagaimana Islam itu memotivasi ayah untuk terlibat secara aktif dalam perkembangan dan pendidikan anak-anaknya? Ya, di dalam Islam Al-Qur'anul Karim telah memberikan satu isyarat ya, bagaimana Islam memotivasi seorang ayah untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Ya, di antaranya adalah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, perintahkanlah anakmu untuk mendirikan sholat ya, dan bersabarlah dalam mendidiknya. Ini adalah sebuah motivasi ya, di mana sholat adalah bagian dari ajaran Islam dan itu adalah akhlak yang mulia, dan sekaligus orang tua diperintahkan agar bersabar dalam memerintahkan anaknya untuk sholat. Jadi diberi petunjuk untuk memerintahkan sholat dan diberikan motivasi untuk bersabar dalam mendidik anaknya, begitu. Baik, berarti teman-teman jawabannya dirikanlah sholat ya. Oke, ini terakhir untuk Kak Eriks nih. Apa sih saran untuk ayah ya, yang mungkin menghadapi tantangan nih dalam mencari keseimbangan antara pekerjaan dan peranan sebagai ayah gitu di rumah tangga? Jadi mengenai saran gitu ya, artinya saran yang saya sampaikan itu tidak bisa mungkin ya berlaku untuk semua kondisi ayah gitu. Tapi ada beberapa hal yang secara substansial bisa dipraktikkan gitu ya. Yang pertama terkait dengan komitmen dan kesadaran diri gitu, bahwa kita sudah memiliki anak dan memahami kebutuhan anak itu tidak hanya sekedar pada kebutuhan finansial gitu ya. Ada kebutuhan untuk berinteraksi dengan kita yang itu tidak bisa digantikan oleh siapapun gitu ya. Yang itu yang harus digarisbawahi. Terus yang kedua ada fase perkembangan gitu ya yang harus kita sadari. Jadi dulu waktu bayi mempunyai kebutuhan 24 jam dengan kita gitu. Tapi seiring waktu gitu, anak itu akan semakin sedikit waktunya menghabiskan waktu dengan kita gitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Karena apa? Nah, itu juga akan menyesuaikan dengan mungkin rencana karir kita gitu ya, rencana kegiatan kita, bahwa ada tahapan-tahapan, oke, anak saya usianya masih bayi, jadi saya kira-kira butuh waktu berapa jam nih waktu dengan anak gitu ya. Oh, nanti semakin besar ada sekian jam gitu. Dan itu mungkin yang akan bisa kita rencanakan, disesuaikan dengan kegiatan kita gitu ya. Jadi tidak berbenturan gitu. Dan ada nggak hal-hal yang bisa jadi cari cara, misalnya kalau banyak nih di Jakarta tuh karena 8 jam bekerja terus 4 jam perjalanan macet gitu ya. Nah, mungkin bisa nggak sih disiasati gitu ya, dicari cara gimana supaya perjalanannya bisa efisien. Paling enggak itu kan ada waktu 4 jam atau sekian jam itu dikonversikan gitu ke waktu bermain anak, bukan menghabiskan waktu di jalan gitu ya. Dan yang paling penting itu ya, ada komitmen, terus punya kesadaran diri yang penuh, punya anak, dan terus cari cara gitu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Eriks dan juga Ustadz Adit atas paparannya. Kesimpulan intinya adalah peran ayah dalam pengasuhan anak itu penting gitu dia. Jadi teman-teman, itu dia untuk episode hari ini. Jangan lupa nonton episode Ruang Tengah yang lainnya. Saya Nafil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.